Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dubam SAG. Saya guru agama Katolik dan budi pekerti di SDN 11 Semoncol, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau. Pada saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan nomor NIM 25104110 STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Berikut video pembelajaran UKIN saya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan ya, kabar kita baik semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu bertanya tentang keadaan kalian tadi. Baik. Nah, sebelum berangkat sekolah, kalian ada nggak sarapan? Ada. Ya, sebelum berangkat itu, anak-anak sebelum berangkat sekolah kita harus sarapan biar tubuh kita Sehat. iya, kuat, tidak lapar. Nah, selain sarapan, apa lagi yang harus kita lakukan sebelum berangkat sekolah? Mandi. Iya, mandi. Pintar, Ando. Anak-anak ada yang tidak mandi di sini? Mandi. Ya, bagus ya. Berarti sebelum berangkat ke sekolah, kita harus mandi, sarapan ya. Nah, hari ini anak-anak kita bertemu lagi dalam pelajaran agama ya. Ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang doa kemuliaan. Ya, doa kemuliaan. Ibu akan menyampaikan tentang materi yang sudah kita pelajari ya sebelum kita masuk ke materi ini. Nah, sebelum kita menjelaskan materi ini atau masuk ke materi ini, terlebih dahulu kita akan membuka pelajaran kita dengan Doa. iya, pintar, dengan doa. Jadi untuk membuka pelajaran kita dengan doa ini, Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Yo, siapa yang mau? Rando, boleh memimpin kita di dalam doa? Nah, silakan maju ya. Mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing bagi yang beragama Katolik sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih kepada Rando yang telah memimpin kita di dalam doa. Nah, pelajaran kita hari ini membahas tentang doa kemuliaan. Tetapi sebelum Ibu menjelaskan tentang doa kemuliaan, Ibu akan sedikit mengulangi materi kita minggu lalu, yaitu tentang doa Salam Maria. Ya, tentang doa Salam Maria. Nah, di sini Ibu akan bertanya mengenai doa Salam Maria ini. Siapa di antara anak-anak yang sudah hafal dengan doa Salam Maria? Ayo tunjuk tangan. Sudah hafal semua ya? Nah, bagi anak-anak yang belum hafal, minta tolong hafalkan doa Salam Marianya di rumah ya. Sebelum kita memasuki materi, Ibu mau absen dulu ya. Hari ini anak-anak ada yang tidak masuk? Siapa? Simon. Andreas ya? Apa alasannya anak-anak tidak masuk? Ada keterangannya? Tidak ada orang jemput ya, Bu. Tidak ada orang jemput. Tadi Ya. bisa tengok. Berarti yang tidak masuk hari ini Andreas. Nanya izin ya. Di dalam doa Salam Maria itu kita berdoa untuk menghormati apa anak-anak? Maria. Bunda Maria. Iya, pintar ya Rando. Di dalam doa Salam Maria itu anak-anak, kita doanya itu untuk menghormati Bunda Maria. Ya. Sekarang materinya tentang apa tadi anak-anak? Materi kita hari ini? Ya, doa kemuliaannya
Boleh ditulis judul materi kita hari ini. Di papan itu ada. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu mengenal doa-doa harian sebagai ungkapan iman kepada Allah dan mampu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah melalui doa-doa harian. Kemudian peserta didik juga diharapkan santun dalam mengucapkan doa-doa harian dan mempraktikkan doa-doa harian sebagai ungkapan iman kepada Allah. Nah, anak-anak, doa kemuliaan ini juga termasuk doa harian. Jadi di situ tadi kita akan mengucapkan doa harian itu atau doa-doa itu harus dengan sopan. Dalam lagi menjelaskan tentang materi doa kemuliaan ini, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Bagaimana cara kalian memuliakan Allah? Itu pertanyaannya. Anak-anak, bagaimana kalian memuliakan Allah? Dengan cara apa? Doa. Iya, dengan cara berdoa. Selain berdoa apa lagi? Bernyanyi. Iya, bernyanyi. Itu adalah cara-cara kita memuliakan Allah. Nah, di sini pertanyaan lagi. Siapakah yang dimuliakan dalam doa kemuliaan? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu adalah doa yang kita ucapkan dalam kemuliaan. Ulangi lagi ya. Siapakah yang dimuliakan dalam kemuliaan tadi? Iya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa itu adalah kalau Putra itu siapa? Iya, Yesus. Yesus itu anak Allah atau putra Bapa. Kemudian Roh Kudus itu anak-anak yang selalu membimbing hidup kita kemanapun kita akan berada, ya. Nah, selain doa kemuliaan dalam kemuliaan itu, sekarang Ibu bertanya lagi ini mengenai ciptaan Allah. Kalian sebutkan ciptaan Allah yang ada di dunia ini. Salah satu saja kalian sebutkan. Siapa? Manusia. Iya, manusia. Kasih aplaus
kita memuji dan menyembah serta menghormati Allah. Memuji, menyembah dan menghormati Allah. Kemudian segala makhluk juga memuji Tuhan, karena Allah sebagai pencipta apa? Alam semesta. Nah, berbicara tentang Allah sebagai pencipta, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video tentang alam semesta. Jadi nanti Ibu minta kalian simak, perhatikan dan dengarkan dengan sungguh-sungguh tentang video yang akan Ibu tayangkan nanti. Karena setelah kalian nonton video, memperhatikan video tersebut, Ibu akan memberi pertanyaan untuk kalian nanti. Tepuk semangat. Nah, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu tentang kemuliaan. Maka selanjutnya kita akan menyimak atau memperhatikan atau melihat video tentang keindahan alam ciptaan Tuhan, ya. Bagaimana? Sudah jelas? Tadi kita sudah menonton sebuah video tentang keindahan alam ciptaan Tuhan. Karena kita sudah melihat, memperhatikan, mendengar, menyimak tentang video tersebut, maka di sini Ibu akan sebuah pertanyaan, ya, tentang video tersebut. Nah, di sini apa yang kalian lihat dalam video tadi? Hewan. Ada apa, anak-anak? Ada hewan. Hewan apa tadi, anak-anak? Ada jerapah. Apa lagi? Burung. Ya, penguin, ya. Ternyata ciptaan Allah itu sangat indah untuk kita lestarikan, untuk kita manfaatkan. Kemudian, siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Tuhan. Apa saja ciptaan Tuhan dalam video tadi? Iya, ada hewan. Selain hewan apa lagi? Ada manusia. Selain manusia, hewan apa lagi yang ada dalam video tersebut? Air. Apa lagi? Gunung. Ada gunung, ada air terjun, ada salju, ada hutan, ada tanah. Nah, itu merupakan ciptaan Tuhan. Nah, di sini nanti Ibu akan membacakan tentang kitab suci. Ya, di situ terdapat dalam Injil Lukas. Ayo buka kitab sucinya, anak-anak. Injil Lukas. Ini ayatnya, ya. Lukas bab 2 ayat 8 sampai ayat 16. Anak-anak, kita cari ke warna merah. Warna merah ini. Lukas. Kita lihat di sini.
Udah ketemu. Di situ ayat berapa? Coba lihat anak-anak. Coba lihat di sini. Di sini kita akan melihat ayatnya ini. Kita lihat ke depan anak-anak. Ini ayat ini. Ayat 2. Cari 2 di situ. Sudah ketemu? Ya. Ayat 2. Bab 2 ayat 8. Sudah ketemu? Belum. Ibu yang membacanya, kalian dengar, ya, kalian dengar. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada malam hari. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan kepada Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungannya. Nah, itu tadi mengisahkan tentang apa? Mengisahkan tentang apa, anak-anak? Tentang kelahiran. Tentang kelahiran ya? Ya? Yesus ya? Nah, di padang gurun itu tadi siapa-siapa yang ada? Anak-anakku,
bacaan Injil Lukas bab 2 ayat 8 sampai ayat 16 ini tadi, maka di sini ibu membagikan dua kelompok. Ya, jadi dalam satu kelompok itu ada empat orang. Nah, biar adil, kita berhitung dari 1 sampai 2. Dari kalau dia dulu, itu kalau dia 1, 2, 1 lagi, mulai ke 1 lagi, 2, mulai ke 1 lagi. 1. Ya, berarti yang dapat nomor 1 itu bergabung dengan kelompok yang A. Kemudian yang dapat nomor 2 tadi kelompok B, ya. Jadi sekarang ibu minta kalian boleh membuat kelompok sekarang. Yang dapat nomor 1 tadi di sini duduknya, yo. Yang dapat nomor 1. Ya, Bu. Ah, di sini. Apresia, kamu dapat kelompok 2. Jadi kamu duduk di sini ya, bawa tasnya. Ini 1. Berarti di sini ya. Kamu di situ, di sini. Gary di sini, Pedi di sana. Apa kursinya di situ? Jadi sudah ada kelompok ya, masing-masing ada 4 orang. Ada 4 orang dalam satu kelompok. Jadi ini ibu akan membagikan lembar kerjanya. Coba perhatikan ibu dulu ya anak-anak, dengarkan ibu untuk cara mengerjakannya. Cara mengerjakannya itu kalian sama-sama dalam satu kelompok, ya. Kelompok 1 ada Claudia, Rando, Repan dan Gary. Ketua kelompoknya siapa? Rando. Rando kita kelompoknya, jadi kamu yang nulis. Ini. Di sini nanti kamu tulis nama kelompoknya. Kelompok A. Kalian tulis sampai sini. Kemudian kelompok Ini kelompok 2. Siapa ketuanya? Jadi ketuanya Michelle. Kamu tulis di sini nama kelompoknya. Kalian kelompok B ya. Di sini. Kelompok B. Ya. Tulis kelompok B. Nanti kamu tulis namanya ya. Di sini atau di bawah sini itu nggak apa-apa ya. Di sini ini tuh. Nah, kamu ketua kelompoknya, tulis nih namanya ya. Di situ anak-anak sudah ada soalnya ya, tinggal kalian baca soalnya itu. Sudah selesai semuanya anak-anak? Sudah selesai ya? Kalau sudah selesai, ibu minta dari kelompok A dulu mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi ibu minta untuk kelompok A, silakan maju ke depan. Perkenalkan kami dari kelompok A. Perkenalkan nama saya Rando. Selanjutnya, namamu siapa? Selanjutnya, ada ke depan. Siapa namamu? Kamu? Iya. Akan membacakan hasil kerja kami. yang pertama apa? Sikap yang siapakah yang berada di padang guru?
Guru. Siapa yang ya. Tepuk tangan ya untuk kelompok A. Nah, yang berada di padang gurun pada waktu itu adalah gembala Yang menemui para gembala. Malaikat. Iya, yang menemui para gembala di padang gurun waktu itu adalah malaikat. Kasih aplaus untuk kelompok A. Terima kasih. Silakan duduk atau kembali ke tempatnya masing-masing ya. Untuk selanjutnya kita lihat hasil dari kelompok B. Silakan maju ke depan, presentasikan hasil kerja kalian ya. Sebelum kalian membaca hasil kerja kalian, boleh kalian memperkenalkan kalian kelompoknya. Ya. Selanjutnya, Elisa. selanjutnya, iya. Adrian. Iya. Silakan bacakan hasil kerja kelompok B. Apa yang terjadi adalah gembala. Iya. Seorang gembala. Tepuk tangan. Apa yang menemui para gembala. Mereka. Iya. Yang menemui gembala pada waktu itu di padang gurun adalah malaikat. Kasih aplaus untuk kelompok B. Ya, terima kasih ya untuk kelompok B yang sudah membacakan hasil kerjanya. Untuk kelompok A juga, terima kasih. Nah, setelah kita mengerjakan soal ini tadi, kita akan bersama-sama melihat, membaca ya tentang sebuah cerita murid yang ingin melihat Allah. Yang membacanya nanti ibu bertanya sama kalian ya, anak-anak ya. Dengarkan ibu, perhatikan ibu. Arahkan pandangannya ke depan. Ayo, jangan sampai ada yang berbicara dengan kawannya. Suatu hari ada seorang murid bertanya kepada gurunya. Murid itu bertanya cara bagaimana melihat Allah. Guru tidak menjawab pertanyaan sang murid. Guru kemudian mengajak muridnya keluar dari ruang kelas. Sesampainya di tempat yang tinggi, kemudian guru meminta murid itu untuk merasakan angin yang bertiup. Kadang-kadang bertiup kencang, kadang-kadang bertiup lambat. Nah, kemudian guru itu bertanya kepada murid tersebut, apakah bisa melihat angin? Bagaimana ia tahu bahwa ada angin yang bertiup? Murid itu terdiam lalu menjawab bahwa ia tidak bisa melihat angin. Dan hanya dapat merasakan tiupan angin saja. Kira-kira dapat tidak melihat angin anak-anak? Tidak. Jadi bagaimana kita bisa tahu kalau itu ada angin? Dengan cara apa anak-anak? Merasakan ya. Lalu guru tersebut menjelaskan kepada murid tersebut bahwa guru tersebut juga sama seperti keinginan muridnya untuk ingin melihat Allah. Allah itu maha mulia, kita dapat merasakan kehadirannya tetapi tidak bisa melihatnya. Ya. Nah, di sini tadi menceritakan tentang murid yang ingin melihat Allah. Anak-anak, bisa tidak kita melihat Allah? Tidak. Lalu bagaimana kita dapat tahu kalau
Rajin berdoa. Pada hari Minggu kita akan apa? Berdoa. Hari Minggu kita akan pergi ke gereja untuk mengikuti apa? Wayang. Ya, untuk mengikuti perayaan Ekaristi atau perayaan ibadat sabda kalau tanpa imam ya. Nah, di sini anak-anak akan membagikan lembar kerja untuk menuliskan doa kemuliaan. Nih, ditulis di dalamnya ya. Namanya jangan lupa ditulis. Nih, tulis namanya. Buat nama panjang kah, Bu? Ya. Selamat Amin. Iya. Yang lainnya ada hafal? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya, Rambo, udah hafal? Sudah. Adapun kesimpulan materi kita hari ini tentang doa kemuliaan. Doa kemuliaan itu adalah doa untuk memuliakan siapa anak-anak? Untuk memuliakan Allah. Kemudian Allah itu dimulia karena Allah maha baik. Ya. Lalu Allah itu mulia karena Dia maha kuasa. Nah, Allah itu juga mulia karena Ia maha pengasih, maha penyayang. Allah itu mulia karena Ia maha pengampun. Allah itu mau mengampuni setiap kesalahan kita. Para gembala memuliakan Allah ketika Yesus apa? Lahir ya. Kita juga dapat memuliakan Allah melalui apa, anak-anak? Kita dapat memuliakan Allah melalui apa, anak-anak? Perbuatan kasih, perbuatan baik. Ya, kita mampu mengasihi satu sama lain. Kemudian kita dapat memuliakan Allah dengan cara apa, anak-anak? Dengan berdoa. Selain berdoa, apalagi tadi? Bernyanyi. Nah, kita dapat memuliakan Allah dengan mengikuti perayaan Ekaristi yang diadakan setiap hari Minggu. Nah, anak-anak, karena mengingat waktunya sudah habis, jadi untuk materi ini adakah yang mau kalian tanyakan? Tidak ada. Yang sudah selesai tadi Ibu minta kumpulkan di depan. Kumpulkan di depan. Kemudian untuk kalian mengikuti pelajaran di rumah, jadi Ibu minta kalian kerjakan soal latihan. Nih, ya diwarnai di rumah PR-nya. Ayo kerjakan yang belum itu. Yang sudah selesai kumpulkan anak-anak. Kita memulai pelajaran kita buka dengan doa, maka kita akhiri pelajaran kita juga dengan doa. Jadi Ibu minta satu siswa
dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Seperti pada permulaan sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Amin.